Channel Murtadin perlu tahu ini. Sharing ke-58 dengan topik Kristenisasi. Kristenisasi. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Istilah ini dimunculkan oleh segolongan masyarakat yang resah sendiri tanpa sebab yang nyata dari fakta yang terjadi. Yang mereka maksud adalah usaha menjadikan orang beragama tertentu menjadi beragama Kristen. Usaha seperti ini tidak pernah ada di dalam kamus kehidupan para pengikut Tuhan Yesus Kristus yang sejati. Karena usaha ini adalah usaha yang sia-sia, buang tempo dan energi saja, sebab tidak menyelamatkan orang yang dijadikan beragama Kristen itu. Matius 28 ayat 18 dikutip sesuai aslinya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian mendekati murid-murid beliau dan berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Artinya jadikanlah semua bangsa murid-muridnya Tuhan Yesus. Bukan menjadikan mereka sekedar beragama Kristen. Termasuk bangsa Indonesia dan bangsa apa saja yang kita jumpai. Ulangi, kita diperintahkan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Bukan sekedar menjadikan mereka beragama Kristen. Kita diperintahkan menjadikan segala bangsa murid yang mau belajar. Dan melakukan juga pelajaran yang diterimanya. Itu namanya murid. Menjadi orang Kristen KTP saja pasti tidak selamat. Karena tidak mengerti mengapa Yesus menjadi juru selamatnya. Tidak ngerti. Yang kata orang tidak bisa turun dari kayu salib. Yang menjadi Kristen ini mungkin karena perkawinan yang beda, kepercayaan, terus dia ikut, ya saya ikut istri, saya ikut suami jadi Kristen. Itu tidak bisa. Mereka sekedar menjadi orang beragama Kristen yang sama saja sia-sianya dengan menjadi orang yang beragama anu. Sama sia-sianya. Tidak ada gunanya beragama Kristen. Ya, terus terang aja kalau beragama anu ya lebih-lebih tidak ada gunanya. Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Tidak ada selain di dalam Yesus Kristus. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang oleh nama yang lain itu kita dapat diselamatkan. Tidak ada. Allah telah memberikan nama Yesus Kristus kepada umat manusia yang oleh nama Yesus Kristus itu umat manusia bisa diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus manusia bisa selamat, yaitu luput. Mestinya kena, luput. Tidak kena. Dari hukuman Allah akibat dosa-dosa mereka. Kristenisasi yaitu menjadikan orang beragama anu menjadi orang beragama Kristen adalah pekerjaan yang tidak dapat meluputkan orang yang dijadikan beragama Kristen itu dari hukuman Allah akibat dosa-dosa mereka. Itu pekerjaan sia-sia dan BODOH, bodoh. Untuk apa menjadi orang hanya beragama Kristen saja? Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Saat dia melihat Tuhan Yesus turun dari sorga kelak, Matius 24 ayat 30,
Pada waktu itu akan tampak tanda aku, Yesus Kristus di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat aku datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaanku. Dan aku akan menyuruh malaikat-malaikatku. Siapa yang punya malaikat, kalau bukan Tuhan? Keberadaannya saja Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu dengan meniup sangkakala. Ulangi. Dan aku akan menyuruh malaikat-malaikatku dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihanku. Nah, kita berharap kita semua dipilih, orang-orang pilihan. Hiduplah di dalam kesucian menurut segala kehendak beliau, kehendak Tuhan Yesus. Ulangi. Dan aku akan menyuruh malaikat-malaikatku dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan, malaikat-malaikatnya Tuhan Yesus itu akan mengumpulkan orang-orang pilihanku dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Bukan main, saudara. Orang yang telah menjadi beragama Kristen akibat pekerjaan bodoh kristenisasi akan gemetar dan meratap ketakutan, segera akan diserahkan ke dalam neraka menyala-nyala oleh karena dia tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa sih beriman? Mau digantikan, menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Beliau Tuhan. Kasihan mereka. Jadi kristenisasi itu hanyalah ungkapan keresahan. Istilah itu dikumandangkan adalah merupakan ungkapan keresahan sebagian orang yang beragama Anung. Tidak pernah dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus Kristus sekarang ini. Tidak pernah ada. Lanjut, Matius 28 ayat 18 tadi. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajar. Menurut sabda Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 18, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini adalah perintah untuk semua orang Kristen yang telah menjadi murid Tuhan Yesus. Ya kalau dia sendiri tidak menjadi murid, apa sih murid itu? Nanti kita baca nih selanjutnya nih. Kalau dia sendiri belum menjadi murid, ya tidak bisa memuridkan orang. Jadi perintah untuk membaptis ini bukan ditujukan kepada hanya para pendeta yang telah mencapai sarjana teologi, melainkan kepada semua orang Kristen yang telah menjadi murid. Ini kan murid-murid yang disuruh baptis. Sebab definisi murid Tuhan Yesus Kristus adalah satu. Lukas 14 ayat 26. Sebab definisi murid Tuhan Yesus Kristus adalah satu. Lukas 14, 26. Membenci nyawanya sendiri. Murid Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian di dalam pengiringannya kepada beliau, dia membenci nyawanya. Bukan membenci dirinya, nyawanya. Apa sih nyawanya? Membenci nyawanya sendiri, artinya menomorsatukan kehendak Tuhan Yesus Kristus dan mengesampingkan kehendak diri sendiri. Seperti Pak Yesus ketika di dalam pergumulan di Taman Getsemani. Kalau bisa, aku enggak usah disalib, Bapak. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak Dikaulah yang jadi. Nah, itu dia. Membenci nyawanya. Sudah diberi contoh. 2. Lukas 14, 27. Memikul salibnya. Seorang murid Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang datang kepada beliau, dan kemudian di dalam pengiringannya kepada beliau, dia memikul salibnya. Apa sih? Dan tetap mengikut beliau. Artinya tetap menerima dengan tabah kesulitan-kesulitan hidup yang menjadi bagiannya, sambil tetap memandang kepada
ketabahan beliau memikul salib dengan tubuh yang hancur, tanpa keluhan dan tanpa protes kepada Allah Bapa, dengan tekun berjalan sampai terjatuh-jatuh di sepanjang jalan Via Dolorosa menuju Bukit Golgota untuk melaksanakan tugas pengutusan dari Allah Bapa untuk mati menyerahkan nyawa di atas kayu salib bagi umat manusia, bagi pihak lain. Bagi pihak lain, bagi kita. 3 Lukas 14:33, melepaskan dirinya dari segala miliknya. Seorang murid Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya, saya percaya Yesus Kristus, dan seterusnya. Dan kemudian di dalam pengiringannya kepada beliau, dia melepaskan dirinya dari segala miliknya. Saya bisa pegangi, dia tidak terikat lagi pada miliknya yang duniawi, harta, kekayaan, rumah, dan sebagainya. Dan juga tidak terikat pada harga dirinya. Ini yang susah nih. Dia sadar dirinya telah dibeli dan dibayar oleh Allah dengan darah Kristus, Yesus Kristus yang mahal. Dan dia sekarang tidak memiliki dirinya sendiri lagi, melainkan aku adalah milik Allah sepenuhnya. 1 Korintus 6 ayat 20. 4 Yohanes 8 ayat 31. Tetap di dalam firman-Ku. Seorang murid Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan kemudian di dalam pengiringannya kepada beliau, dia tetap di dalam firman-Ku. Tetap. Ya ada pergumulan, tapi kan tetap. Itu yang diarah. Antara lain, tetap melakukan perintah di Matius 5:39. Ini Mbak ulang-ulang karena ini apa yang menjadi bahasan ini bukan main-main, satu praktek bagi Mbak. Tidak melawan orang yang berbuat jahat kepada kita. Ya, Matius 5:44, mengasihi musuh pribadinya. Enggak masuk akal. Tapi kan enggak masuk akal juga. Pak Yesus mati di atas kayu salib, tidak berdosa, mati untuk kita. Tidak masuk akal. Tidak logik. Itulah cinta. Itulah kasih Allah. Nah, mengasihi musuh pribadi, tidak usah ya. Ini harus digumulkan setiap saat. Bukan waktu doa saja. Setiap saat kita jalan di mana. Ya, mengasihi musuhku. Tidak melawan orangnya. Sebab di mana-mana, berhadapan dengan tukang parkir, berhadapan dengan siapa saja, terus ngomong nggak nyambung, jengkel, terus dikatain, ya itu, mengasihi, tidak melawan, dikatain tidak melawan. Coba aja, ini saya yakin semua orang, kalau yang menjadi murid pasti dites tiap hari, tiap saat. Begitu keluar ke warung, ngomong nggak nyambung. Saya mau beli pulsa ini, dia ngomongnya lain lagi. Ya itu terus kemudian kita menahan diri, ya itu terjadi penguasaan diri. Menjawab apa adanya, nggak marah. Gereja-gereja di Indonesia dari denominasi apapun tidak pernah ada yang setuju dengan kristenisasi. Sebab perintah Tuhan Yesus adalah menjadikan semua bangsa murid dan kemudian mengajarkan mereka melakukan perintah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berandai-andai dan membayangkan hasil memuridkan segala bangsa di dunia ini. Kayak apa sih hasilnya? Ya, jika seluruh bangsa di dunia ini menjadi murid dan melakukan perintah Tuhan Yesus Kristus, bagaimana indahnya dunia kita. Jika semua orang laki-laki dan juga perempuan yang telah dijadikan murid Tuhan Yesus Kristus, bukan dijadikan Kristen, dijadikan murid, itu melakukan perintah, tidak marah dan maki-maki. Ini kan di Matius 20. Matius 5 ayat 20-22. Yang telah dijadikan murid Tuhan Yesus Kristus itu melakukan perintah, tidak marah dan maki-maki.
betapa aman dan damainya dunia ini. Tidak ada pembunuhan, karena awal daripada pembunuhan itu adalah ya ini tadi, marah. Matius 5, 22. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa marah kepada saudaranya, dia harus dihukum. Barang siapa berkata kafir, dia harus sudah dia hadapkan kepada mahkamah agama. Dan kepada siapa yang berkata jahil, nah, itu maki-maki, bukan jahil sembarang jahil, maki-maki. Nah, itu akan diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Satu contohnya, jika semua orang laki-laki dan juga perempuan yang telah dijadikan murid, yang bani murid, sekarang sedang menjadikan murid kepada para subscriber, kepada para pendengar, viewer daripada ya channelku, menjadikan murid. Sebelumnya telah menjadi murid, bukan khotbah ini. Ulang-ulang menyisipkan kesaksian pengalaman bah. Jika semua orang laki-laki dan juga perempuan yang telah dijadikan murid Tuhan Yesus Kristus itu melakukan perintah mencungkil matanya, lalu membuangnya ketika melihat lawan jenis, mereka segera mengalihkan pandangannya kepada korban Kristus di atas kayu salib. Ini artinya mencungkil mata, bukan cungkil sebetulan. Cungkil mata, mata jasmani dihilangin, tutup mata, baik melihat korban Tuhan Yesus, ya sengsaranya mulai digebukin sampai duel, ya saya nggak tahu pakai istilah apa lah, hancur lah sampai di kayu salib, sengsara, ya menderita, ya itu mengalihkan itu ke sana. Jadi tidak boleh dipelototin, melihat, terus dibayangkan pikiran yang lain-lain, lah ini kan salah, kan ke sana arahnya. Mereka segera mengalihkan pandangannya kepada korban Kristus di atas kayu salib. Maka tidak akan terjadi perzinahan. Tidak terjadi. Kalau dilihat terus, nah, mulai tersimpan benihnya itu tumbuh lama-lama besar. Ingin terus dipraktekkan. Tidak akan ada anak-anak yang tidak jelas ayah ibunya. Tidak ada. Kalau semua manusia melakukan ini, perintah ini. Kalau melihat, cek, alihkan. Nggak boleh ingin. Lihat inginnya itu loh yang nggak boleh. Tidak akan ada aborsi. Tidak akan. Matius 5, 28. Jika semua orang laki-laki dan juga perempuan yang telah dijadikan murid Tuhan Yesus Kristus itu melakukan perintah Tuhan Yesus Kristus, tidak menceraikan pasangannya. Mbak sampai sekarang juga memuridkan orang. Ya, lewat HP. Lewat ya ini sarana yang ada, sarana terakhir sampai berita ini, keselamatan ini diberitakan kepada seluruh dunia, beliau turun. Ya, yang telah dijadikan murid Tuhan Yesus itu melakukan perintah Tuhan Yesus Kristus, tidak menceraikan pasangannya. Suami setia kepada istrinya, dan sebaliknya istri tidak menceraikan suaminya. Mereka saling setia sampai akhir hayat mereka. Matius 5:32. Bahkan perintah Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah suami mengasihi istri sampai menyerahkan nyawa, seperti Pak Yesus menyerahkan nyawa bagi sidang jemaat. Jika semua orang laki-laki dan juga jika istri, ini kok perintah kan, menurut perintah, jika istri itu harus tunduk kepada suami sama seperti Kristus Yesus tunduk kepada Allah Bapa sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Itu istri. Istri tunduk sampai mati. Suami mengasihi istri sampai mati, menyerahkan nyawa untuk istri. Itu ada di Filipi 2. Jika semua orang laki-laki dan juga perempuan yang telah dijadikan murid Tuhan Yesus Kristus itu melakukan perintah tidak bersumpah saat meyakinkan orang lain akan apa yang sesungguhnya terjadi, betapa damainya hubungan antar manusia jika setiap orang berkata dengan tenang dan tulus. Tenang dan tulus, berkata yang benar.
apa yang sebenarnya terjadi atau dialaminya. Matius 5:37. Berikutnya, jika semua orang laki-laki dan perempuan yang telah dijadikan murid Tuhan Yesus Kristus itu melakukan perintah tidak melawan orang yang berbuat jahat kepadanya, semua orang saling mengalah saja. Mengalah saja. Tidak ada dendam. Semua orang bisa menyembah Allah dengan kesucian. Matius 5:39. Jika semua orang laki-laki dan juga perempuan yang telah dijadikan murid Tuhan Yesus Kristus itu melakukan perintah mengasihi musuhnya, semua orang sama seperti Allah Bapa sempurna adanya. Kita bayangkan betapa indahnya dunia ini. Matius 5:44. Jika semua orang laki-laki dan juga perempuan yang telah dijadikan murid Tuhan Yesus Kristus itu melakukan perintah menyantuni orang yang hina dan miskin. ODGJ lah tegasnya. Yang tidak berpakaian, tidak makan, apa. Itu sesama kita. Kalau melakukan perintah itu, ya indah sekali. Kita disuruh memuridkan dan mengajar mereka melakukan perintah ini. Betapa indahnya mengasihi sesama manusia. Matius 25:45. Ini beberapa contoh saja, tapi perintahnya Tuhan Yesus banyak. Di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kesimpulan bahasan kita adalah hasil usaha memuridkan adalah bisa mengubah warna dunia menjadi berwarna kasih tanpa syarat. Kasih agape. Sebab Yesus Kristus mau dan telah mati untuk kita pada tahun 33 Masehi. Nyata ini, kejadian nyata. Bukan seperti kristenisasi, tidak nyata. Ini nyata. Pada tahun 33, Yesus Kristus mau dan telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Sedangkan kristenisasi yang dilahirkan dari prinsip agama anusisasi. Kristenisasi ini agama anusisasi. Ya sebut saja. Agamanya itu sebut aja tambahisasi. Yang dilakukan oleh agama lain tidak menghasilkan keselamatan dan sesuatu yang baik, melainkan hanya perpecahan dan saling meninggikan diri. Saling meninggikan diri. Ini lebih banyak, umatnya lebih hebat, lebih sakti. Tidak. Siapa yang percaya? Siapa yang mau menyerahkan diri kepada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu yang selamat. Bukan menang-menangan banyak jumlahnya umat, bukan. Sia-sia itu, BODOH. Ketahuilah, Tuhan Yesus, bukan Pak Yesus, menyertai kita sekalian sampai kepada akhir zaman. Sampai di sini dulu, Mbak mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani serta ekonomi berkecukupan kepada para penonton video ini serta keluarganya dari sorga berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika berkenan berlangganan, tekanlah subscribe. Jikalau suka atau like, tekanlah jempol yang ke atas. Jikalau ingin menolong teman-teman atau keluarga, bagikanlah video ini kepada mereka. Sempatkanlah tulis komentar yang dahsyat. Koreksi Mbak atau apresiasi Mbak. Sampai jumpa besok. Insya Allah. Shalom.